Jumpa lagi dengan Trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Maret tahun 2022. Rekan trader semuanya, seperti biasa kita akan memulai hari yang sangat luar biasa. Saya membawakan lagi sedikit analisa harian buat rekan trader semuanya dengan maksud supaya ada sedikit pegangan sebelum rekan trader masuk di pasar pada hari ini. Saya akan mengulas baik itu secara teknikal, secara fundamental, informasi-informasi terkini, ya dengan maksud supaya rekan trader ada sedikit pegangan sebelum melangkah nanti di saat melakukan transaksi. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan mulai analisa harian kita pada saat ini dan saya akan membawakan sedikit tema yang sangat luar biasa. Tema hari ini adalah masalah perbankan Amerika telah mereda, dolar mengalami penguatan. Oh ini harap ini saya bilang sih bahwa ini tema yang sangat menarik karena bagaimana dolar jatuh diterpa berbagai masalah ya. Salah satu masalahnya adalah bagaimana Bank Amerika ya, Silicon Valley Bank, Signature Bank kolaps ya. Ini benar-benar membuat pergerakan pasar berubah sehingga kalau kita lihat di platform rekan trader bagaimana dolar Amerika dia mengalami pelemahan yang sangat signifikan ya di beberapa hari yang lalu. Nah, tapi perlahan namun pasti dia akan mencoba berangkat balik. Rekan trader lihat di minggu kemarin dia turun setelah kasus itu terjadi ya, tapi setelah itu rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan pasti sudah mulai perlahan namun pasti memulai peningkatan ya. Dan ini juga kalau saya bilang tidak terlepas dari bagaimana kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi tersebut. Seperti yang telah saya bilang bahwa sesuai dengan pidato yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jeremy Powell di saat rapat pertemuan FOMC kemarin menyatakan bahwa oke, kenaikan tingkat suku bunga memang dinaikkan 25%, tapi 25 BP. Tapi ini mungkin adalah kenaikan yang sangat luar biasa. Setelah itu di bulan-bulan berikutnya ada tendensi bahwa kenaikan ditahan seperti kayak gitu ya, bahasanya seperti kayak gitu ya. Dan ini adalah salah satu yang dilakukan supaya yang tadinya hawkish dia menjadi dovish. Ini dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian Amerika, dan kita tahu bahwa di saat perekonomian Amerika saat ini banyak inflasi yang meninggi ya, plus masalah perbankan yang terjadi, kolaps bank-bank yang ada sekarang juga sudah berjalan sampai di bank di Eropa. Deutsche Bank kalau nggak salah kemarin juga ya, minggu-minggu ini udah kena juga ya. Setelah Swiss, Jerman ya, kita nggak tahu akan ke arah mana lagi arah pergerakannya ya. Nah inilah yang menjadi alasan kenapa bagaimana di platform terjadi pelemahan yang sangat luar biasa terhadap indeks dolar Amerika. Di sini kita lihat bahwa hari ini indeks dolar Amerika mengalami penguatan, dan salah satu penguatan yang terjadi itu adalah salah satu faktornya itu adalah bagaimana isu keredaan yang terjadi di perbankan perlahan namun pasti sudah bisa diatasi ya. Sudah ada bank pengganti yang take over bank Silicon Bank ya. Nah inilah yang menjadi alasan kenapa perlahan namun pasti dolar Amerika mengalami penguatan. Dan kita lihat di sini bahwa ini ada salah satu informasi yang sangat menarik. Di sini dibilang bahwa perlu dicatat bahwa kesepakatan Silicon Valley Bank dan upaya para pembuat kebijakan untuk mempertahankan sistem perbankan ya merupakan salah satu membuat pasar tetap optimis ya. Inilah yang membuat pasar tetap optimis sehingga kenaikan yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika pada saat ini walaupun ada kebijakan-kebijakan Amerika yang ekstrim ya. Misalnya Amerika memasukkan beberapa perusahaan Tiongkok, Cina dalam daftar hitam ya. Ya ini karena perusahaan-perusahaan ini yang menyebabkan tekanan inflasi yang terjadi di Amerika, dan salah satunya kalau tidak salah itu TikTok ya. TikTok sampai bosnya TikTok memberikan penjelasan di Senat Amerika kemarin minggu ini ya. Itu salah satu perusahaan juga yang dilihat oleh Amerika yang bisa membuat permasalahan perekonomian terjadi di Amerika. Nah, disitulah yang menjadi permasalahannya. Walaupun sekarang kita lihat juga ya
terjadi juga permasalahan bank juga di bank CDS ya, Credit Default Swap ya. Nah, bukan dari bank Deutsche Bank. Nah, dari bank Jerman ya, Deutsche Bank ini menjadi permasalahan ya. Ini dia menjadi permasalahan kenapa terjadi ya, ini menjadi permasalahan kenapa terjadi saat-saat ini. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita lihat ya, sampai berapa jauhkah pergerakan yang terjadi di tingkat kenaikan pada indeks dolar Amerika. Kalau saya lihat rekan trader, kenaikan dari indeks dolar Amerika minggu ini, saya masih tetap optimis bahwa minggu ini indeks dolar Amerika, kalau menurut saya ya, masih, ini kita lihat dulu indeks dolar Amerika mana. Ini saya udah nggak ada lagi sini ya. Oke, indeks dolar Amerika, ini dia mingguan. Kalau menurut analisis saya mingguan indeks dolar Amerika ya masih bisa, ya dia mengalami sedikit pelemahan ya, kita lihat, tapi di sini perlahan namun pasti dia mengalami kenaikan ya. Itu menurut analisa saya, karena saya menganalisis dia akan menembus sampai di 101. Rupanya dia setelah turun menembus sampai di 102 seperti yang telah saya analisakan saat ini. Setelah itu dia mengalami kenaikan. Nah, saya pikir ini adalah kenaikan yang sangat luar biasa, dan kita akan melihat apa yang terjadi ke depan karena masih ada berita-berita ekonomi juga. Tapi intinya rekan trader, masalah perbankan yang terjadi di Amerika perlahan namun pasti bisa diatasi sehingga membuat dolar Amerika sedikit mengalami penguatan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, kita akan lihat ke depan kelanjutan permasalahan ini. Apakah masih ada masalah-masalah baru lagi yang menekan dolar Amerika? Kita akan tunggu, karena setiap kali pergerakan ekonomi, 1 detik pun kita tidak tahu arah pergerakannya kemana. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema yang saya bawakan saat ini. Kita akan coba kembali lagi ke analisa teknikal kita. Dan analisa teknikal seperti biasa, saya akan memulai dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika rekan trader semuanya? Rekan trader semuanya, untuk pergerakan indeks dolar Amerika bisa lihat dengan jelas bahwa hari ini mengalami tendensi bullish yang sangat luar biasa. Saya udah lihat di sini bahwa bullish telah mencapai nilai yang telah saya tentukan di 102.321. Seberapa besarkah bullish akan terjadi sampai penutupan hari ini? Menurut analisa saya, bullish ini masih bisa terjadi sampai di level yang paling tertinggi itu di seputaran 102.475, masih bisa. Untuk sekarang ini saya lihat bullish itu agak sedikit terkoreksi, dan tingkat koreksi dia menurut saya dia akan mencoba, kalau menurut saya dia akan mencoba sampai di 102.204. Setelah itu kita akan lihat apakah dia lebih jauh lagi turun atau dia bisa balik arah ke atas. Saya pikir ini adalah tempat di mana dia akan mencoba mengetes dulu sebelum dia naik lagi. Tapi kalau terjadi pelemahan, saya bilang bahwa dia akan melemah, yang paling lemahnya itu sekitaran 102.100. Oleh karena itu saya mengambil sebuah kabar, ini saya masukin dulu. Nah, ini dia. Sebuah pergerakan, saya bisa bilang bahwa pergerakan dia itu akan bergerak dari 102.100 sampai 102.475. Akan tetapi hati-hati, bisa saja dia terjadi pelemahan. Untuk awal ini dia melemah sampai di level tengah sini ya. Nah, ini dia. Nah, 102.240 ya. Setelah itu kita lihat apakah dia akan turun lagi ke bawah atau dia akan balik lagi naik ke atas menuju ke 102.475. Oke, rekan trader, sekarang kita masuk ke euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar pada hari ini? Kita lihat bersama-sama rekan trader pergerakan euro angkel saham dolar. Pergerakan dari euro angkel saham dolar sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa euro angkel saham dolar mengalami tendensi yang sangat luar biasa hari ini menjadi bearish. Seberapa besarkah bearish akan terjadi pada hari ini rekan trader? Kita akan lihat ya. Kalau kita lihat di sini, bearish ini dia akan mencoba turun sampai di level yang paling terendah di seputaran sini ya. Tapi menurut di 1.0 berapa nih? 091 ya. 09165. Kita bisa lihat di sini. Saya berpikir bahwa dia ini stagnan. Kalaupun dia naik, kenaikan dia yang paling tertinggi itu menurut saya sampai di seputaran 1.08451. Nah, di sinilah. Sini. 8465 itu menurut saya.
Ya, itu adalah pola kenaikan yang akan terjadi. Ya, tapi harap diperhatikan juga apabila terjadi penurunan, saya berprinsip bahwa dia akan turun jauh banget, malahan sampai di 1.08075. Oleh karena itu saya mencoba mengambil sebuah masukan bahwa dia akan bergerak di antara sini rekan trader. Nah, ini dia. 1.08075 sampai 1.08465. Ini adalah range pergerakan yang akan terjadi terhadap indeks dolar Amerika. Oke, kita lanjut di pasangan lainnya. Kita lihat rekan trader di gold lagi, GBP Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari GBP Uncle Sam dolar? Pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar bisa dilihat dengan jelas ini bahwa pound sterling memiliki tendensi yang sangat luar biasa bearish saat ini. Kita akan lihat seberapa besar bearish akan terjadi. Ya, kita akan lihat sini pergerakannya. Nah, ini dia. Oke. Nah, menurut analis saya dia akan mencoba turun. Tapi pelemahan dia yang paling terendah menurut saya ya. Dia memang akan mencoba di level sini, saya setuju. Dia akan mencoba di level situ ya. Oke. Wah, ini kayaknya saya harus ganti dulu nih. Nah, ini dia. Pantasan dari tadi saya lihatnya lain. Nah, dia akan mencoba di sekitaran 1.2307. Tapi menurut analis saya penurunan yang paling terendah nanti dia akan coba sampai di level yang paling terendah di seputaran sini rekan trader. Nah, 1.22971. Tapi harap diperhatikan apabila terjadi kenaikan dia akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran. Nah, ini dia. 1.23350. Oleh karena itu pola pergerakannya adalah di antara ini rekan trader. 1.23079 sampai 1.23350. Itu adalah pola pergerakan yang akan terjadi terhadap pound sterling Uncle Sam dolar. Selanjutnya bagaimanakah gold? Kita lihat pola pergerakan yang terjadi terhadap gold, rekan trader. Pola pergerakan yang terjadi terhadap gold, kencang kali suaraku. Aduh. Gold pola pergerakannya adalah sebagai berikut. Wah, ini naik satu nada nih, satu oktav ini. Naik satu oktav di suara saya. Gold pola pergerakannya rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa gold memiliki tendensi pelemahan yang sangat luar biasa, lebih banyak bearish hari ini. Seberapakah dia akan bearish rekan trader? Menurut analisa saya, dia akan bearish sampai titik terlemah di seputaran sini. Ini udah jelas, ini benar nih. 1953. Ini menurut saya. Menurut saya dia masih bisa turun lagi sampai 1953. Tapi kalau nanti terjadi penguatan dia itu sampai di 1970. Ini menurut analisa saya. Analisa saya, bukan saya mau sombong rekan trader, tapi tidak kaleng-kaleng analisa saya selalu tepat ya. Itu pola pergerakannya ya. Saya tidak mau bilang hari ini sampai di mana karena nanti hari ini kan ada kupas tuntas gold juga. Kalau saya bilang saat ini ya nanti habis semua dong, tidak ada materi saya nanti. Tapi saya bisa bilang bahwa gold akan segitu. Walaupun ada tendensi dia bisa turun lebih rendah lagi minimal sampai di 1950 atau yang paling maksimal sampai di seputaran 1945. Itu adalah nilai paling terendah. Tapi menurut analis saya 1953 adalah win-win solution. Win-win solution. Ya, win-win solution. Nah, itu dia. Jadi rekan trader harap diingat ya, dicatat pola pergerakan dari gold. Kita lanjut ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang? Untuk pola pergerakan dari USD Yen Jepang adalah sebagai berikut. Untuk pola pergerakan dari USD Yen Jepang tendensinya sangat kuat. Sangat kuat rekan trader ya. Mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Ya, saya udah seperti membawa acara bola aja. Nah, saya bisa berestimasi memang dia akan mencoba sampai di level paling tertinggi sini walaupun menurut saya sulit kali. Gila, sulit banget. Menurut saya sih dia di sekitaran sini aja udah selesai sih menurut saya. Ya, sekitaran itu aja menurut saya udah selesai. Kita akan lihat seberapa besarkah ya
pergerakannya. Kalau menurut analisa saya dia udah tinggi nih. Menurut saya itu dia sampai di 132.91 udah selesai. Dan kalau turun dia di sekitaran sini udah nggak terlalu jauh. Jadi saya beranalisa bahwa pola pergerakan yang terjadi terhadap USD Yen Jepang itu menurut saya ya dari 131.000 sampai 132.191. Itu adalah pola pergerakan yang terjadi terhadap USD Yen Jepang. Yes. Oke, rekan trader semuanya. Jangan lupa melihat kalender ekonomi karena kalender ekonomi sangat luar biasa hari ini walaupun tidak terlalu banyak ya. Carilah yang bintang 3 alias letnan jenderal ya. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian yang saya bawakan pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini menambah sedikit wawasan Anda dalam bertrading dan dalam sisi analisa yang akan dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.